Sekali lagi, takbir. Allah Takbir. Allah. Hadirin, kita berikan kesempatan kepada Ustaz kita untuk memulai ceramah Hifdzul Tauhid pada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Buya Mahyildi Ansarullah beserta seluruh jajaran, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam. Hadir pula bersama kita Bapak Sekda, hadir juga bersama kita Imam Besar Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau, Al-Mukarram Buya Dr. Zulhendri Rais. Alim ulama, sedih pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tak dapat saya sebutkan satu persatu dan gadang jadi mogala dan kete tidak disebut nama. Insyaallah awak satunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, ada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 2 bulan. Dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ada 2 bulan. Tapi satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, menunjukkan kalau disebut dalam Al-Quran 2 kemungkinan, paling mulia atau paling hina. Di dalam Al-Quran disebutkan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di dalam Quran disebutkan Fir'aun, di dalam Quran disebutkan Qarun, di dalam Quran disebutkan Iblis, di dalam Quran disebutkan syaitan. Maka disebutkannya bulan Ramadan menunjukkan bulan yang teragung dan termulia. Bulan Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini sudah sampai 23 Sya'ban. Ada 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan seperti doa yang disampaikan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikanlah hendaknya kita ke bulan Ramadan insyaallah. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turunnya Al-Quran. Banyak bulan yang lain Nabi Muhammad SAW bertahannus di Wahira umur 38, tidak ada datang malaikat Jibril. Umur 39 tidak juga datang malaikat Jibril. Umur 40 tahun maka turunlah malaikat Jibril memeluknya kuat-kuat di Jabal Nur.
Iqra, kata Nabi, ma'ana biqari. Iqra, ma'ana biqari. Dan ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di bulan yang lain, tapi di bulan itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Malam bilo, satu malam ada 360 malam. Malam yang kapan? Diturunkan, disebutkan Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Malam yang mana? Dipersempit menjadi 29 malam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Yang sebelumnya 360 malam dipersempit menjadi 29 sampai 30 malam, tapi tidak diberitahu malam yang keberapa, menjadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW baca dito tentang orang Bani Israel. Malamnya ibadah, siangnya berjihad fisabilillah, umurnya 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Malamnya ibadah, siangnya jihad fisabilillah. La ya'sunallaha tarfata 'ainin, tak pernah berbuat maksiat kepada Allah walaupun sekedip mata. Umurnya 80 tahun. Mantana kisah yang luar biasa itu, bersedihlah sahabat-sahabat Nabi. Umur umat Nabi Muhammad baina sittin wa sab'in, antara umur 60 sampai 70. Sedangkan ini dipotong lagi makan, dipotong lagi karajo, dipotong lagi mengandung anak, dipotong lagi mencari nafkah, dipotong lagi menggale, dipotong lagi bertani, dipotong lagi aktivitas, dipotong tidur. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril alaihissalam untuk menghibur para sahabat umat Nabi Muhammad. Jangan kalian berkecil hati, walaupun Bani Israel umurnya 80 tahun tidak berbuat maksiat, tapi umat engkau akan disediakan satu malam Lailatul Qadri khairun min alf syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini hanya ada pada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa seandainya Nabi Musa itu hidup, laukana Musa hayya, seandainya Nabi Musa hidup, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani, pasti dia ingin mengikut aku. Mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memang umat yang umurnya paling pendek, kita memang umat yang badannya paling kecil, tapi insya Allah amal kita paling banyak, karena dikumpulkan satu Ramadan dapat Lailatul Qadar 83 malam, dan yang dapat Lailatul Qadar selama 10 tahun, maka umurnya menjadi 830 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 900 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau mau 900 tahun barangkali ganti KTP. Tapi insya Allah walaupun umur kita pendek, maka ada kelipatan-kelipatan. Man shallal, siapa yang sholat berjamaah, sholatul jama'ati taqulu sholatal fatih, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Bisa 29 derajat, 27 derajat. Jadi menghitungnya jangan sekali sholat, tapi istiqomah setahun. Umat Nabi Muhammad SAW yang istiqomah sholat berjamaah selama setahun, maka umurnya bertambah menjadi 27 tahun. Kalau istiqomah dia selama 10 tahun,
maka umurnya bertambah menjadi 270 tahun. Alhamdulillah, ketika Buya Mahyilmi menjabat pertama kali menjadi gubernur, aku datang tausiah tahun lalu ke Padang, maka langsung program pertama ASN sholat berjamaah. Insya Allah kalau dari atas ke bawah itu lebih mudah daripada bawah ke atas. Berdakwah dari bawah susah, menceramahi jamaah payah, tapi kalau dari atas maka insya Allah Allah memberikan pertolongan. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Masjid ini menjadi ikon. Orang dari luar negeri pun selalu membahas bagaimana cantiknya arsitektur, tidak meninggalkan lokal wisdom, kebudayaan lokal. Rumah Bonjong Limo mengisyaratkan kepada rukun Islam dan limo, lalu kemudian dikombinasikan dengan ajaran Islam. Sebab awak mempunyai filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, tidak akan lekang oleh panas tak lampu karena hujan, maka kita bisa punya kebanggaan yang luar biasa. Eko kalau orang bertanya, tahu Ustaz Muhammad Masjid Raya Badangan hebat di Padang itu, ampulah 2 kali tausiah sebelum Covid dan sesudah Covid. Alhamdulillah, walaupun kita masih dalam suasana Covid, tetap memakai masker. Ustaz Muhammad kau tak pakai masker, kau udah bisa lihat pakai. Tak ada namanya aku tak pakai masker. Mana ada pakai kulit? Eko kalau meletak di situ tak terdengar bantu kuku-kuku saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian yang keempat adalah inilah yang tidak ada di bulan yang lain. Apa dia? Tasahharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barokah. Orang yang puasa Senin Kamis ada sahur. Orang yang berpuasa ayam mulai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan setiap tengah bulan ada juga sahur. Tapi sahur nyuci rumah, sahur nyuci orang, tapi ini sahurnya memang seluruh dunia bersahur. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena badan kuat makan minum untuk persiapan melaksanakan puasa. Kenapa disebut sahur itu barokah? Karena semua yang sahur pasti bangun malam. Dan kalau dia bangun malam tidak hanya sekedar untuk makan, tapi sempat-sempatkan sholat tahajud. Dan paling elok jangan langsung tahajud, sholat sunat wudu dulu 2 rakaat. Sebab Bilal pernah dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'al Bilal, singkau sebentar. Kata Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sandal engkau di surga. Bilal berkulit hitam, Bilal miskin susah, Bilal hamba sahaya, tapi suara sandalnya didengar Nabi di dalam surga. Orangnya masih di dunia, sandalnya sudah masuk surga duluan. Hari ini dulu somat engkau di tempat yang paling tinggi. Orang duduk di lantai, engkau di atas pentas, di atas pantas diletakkan kursi. Engkau duduk di atas kursi, engkau tinggi, tapi jangan sombong. Boleh jadi engkau lebih hina, lebih rendah daripada sandalnya Bilal. Karena Bilal masih hidup di atas dunia, sandalnya sudah masuk surga juga. Aku jamaah pulang dari masjid, engkau kalau ada sandalnya hilang jangan bersedih hati, mungkin sudah masuk surga juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, aku dengar suara sandal aku Bilal, suara gesekan dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku amal engkau. Bilal pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat wudu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niatnya di dalam hati, Allahu Akbar. Saudara-saudara, sana
ampunan dari Perdi Persatuan Tarbiyah Islamiyah pakai usolli, melafazkan niat usolli sunnatan tarawih. Bersana ampun keluarga ampunan dari Muhammadiyah tidak melafazkan niat di dalam hati. Allahu Akbar, dua-duanya sama-sama sah. Zaman dulu orang bercakap berkelahi gara-gara usolli. Alhamdulillah ini indah lain berkelahi sebab sama-sama indah sembahyang. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesudah salat sunat wudu, salat sunat taubah. Sebab dosa awak banyak, amin muslimin yuzliku dzamban. Ada orang yang silap salah, buat dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, dosa otak, pikiran, langkah kaki, ayunan tanda tangan. Lalu kemudian bertaubatnya kepada Allah, maka kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunat taubah. Dan tak pakai usolli dalam hati. Allahu Akbar. Cuma kalau awak sholatnya di masjid, yang usolli sunat taubat yang kareh-kareh banget. Usolli sunat taubat. Ditanya oleh kawan salah dosanya. Lalu kemudian sholat sunat tahajud. Selama kau bangun malam tapi tidak tahajud. Dalam buku catatan malaikat tertulis bangun malam, jaga malam, bangun malam, keterangan, kecing. Robah buku catatan, bangun malam, sholat sunat, bangun malam, baca Quran, bangun malam, kolak ulung piring, bangun malam. Jangan sampai isi yang tidak dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau bangun malam, curhatan minal ma', tidak mau makan nasi karena takut berat badan, curhatan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat, nawaitu shawma dengan ada iftar di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tidak melafazkan niat, tetap niatnya ada dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melafazkan niat capek-capek, nawaitu shawma dengan ada iftar di syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ada pula yang menyanyikannya, nawaitu shawma Ramadan. Apapun yang diucapkannya itu hanya untuk menguatkan hatinya, karena hati berbolak-balik. Makanya terkadang habis salat tarawih ditutup dengan witir. Habis witir, apa kata Bilal? Naulis saum yarhamkumullah. Berniatlah kamu untuk puasa besok hari karena Allah. Karena dikhawatirkan dia tertidur dan terlupa, maka berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah jam 8 jam 9 sudah jago, tidak ada makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin, istrinya, ada makanan? Tidak ada makanan. Kecil Nabi, idzan ana shaim. Tidak ada makanan maka ambo puasa. Puasa sunat sah kalaupun tidak berniat di waktu malam. Puasa sunat sah walaupun sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur. Tidak ada makanan ya ambo puasa. Dengan syarat dari mulai azan subuh sampai jam 8 jam 9 tidak ada masuk apa-apa. Ikut tujuh Islam ini jam 8 jam 9 tidak ada makanan ambo puasa. Tapi 3 batang lah masuk. Tidak bisa. Adapun puasa fardu, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa wajib, maka niatnya mesti sebelum azan subuh berkumandang. Lalu kemudian yang kelima, wa bil ashari hum yastaghfirun. Waktu yang paling elok beristighfar adalah di waktu ashar. Waktu ashar adalah waktu sahur menjelang azan. Cuma hati-hati jamaah, di bulan Ramadan setan-setan diikat dan inya masuk TV. Di bulan Ramadan sinetron berkeliaran.
di bulan Ramadan artis-artis macam-macam bentuk tidak menutup aurat, jangan sampai tontonan menjadi tuntunan. Matikan TV, menunggu azan subuh, awak berbanyak-banyak beristighfar. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullahaladzim. Agak panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Acara dari tulisnya panjang mana ya? Tidak usah ditulis, buka saja handphone www.google.com. Pilih image gambar, print, cetak, pakai ke warnet, cetak, tempel ke dinding. Insya Allah selama 7 hari gua akan hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa atubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang tak silap, siapa yang tak salah, siapa yang tak berdosa, maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astagfirullah, ampunkan segala salah ya Allah. Rabbal baraya, Engkau yang menciptakan seluruh makhluk di alam raya. Astagfirullah, Engkau mengampunkan aku ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Ini poin yang kelima. Lalu kemudian menjelang azan subuh, biasanya awak dana aku nanti sabit dengan sirine imsak. Biasanya di jam-jam awal itu ada anak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Ada puluhan 7 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imsak. Namun cek lagi syuruk matahari terbit, salat sunat isyraq. Maka pada saat itu kita pun melakukan ikut instruksi dari imsak. Apa makna imsak? Imsak mulai menahan. Tapi di Maroko sampai aku belajar 2 tahun tidak ada imsak. Jadi yang dana selama belajar di rapat, tidak ada suara sirine menjelang azan subuh, terdana suara imsak, tidak ada. Tidak terlalu. Jadi kami makan aja dari makan. Sedang makan tiba-tiba terdana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk jawab panuh makanan. Kalau sampai awak telat, maka bakal puasa. Sebab dalam Al-Quran, kulu makanlah, wasrabu minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar yang dimaksud dalam ayat itu adalah fajar shadiq, azan subuh, masuk waktu sholat. Dia makan menunya, masuk makanan, minuman, batal sholatnya. Maka dalam mazhab Syafi'i ada nali sawi dengan imsak. Apa dalil imsak itu? Ditanyakan kepada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hai Anas bin Malik, yo. Nabi mulai menahan berhenti makan itu berapa ayat menjelang azan subuh. Sebab waktu itu belum ada jam lagi, belum ada jam ini yang ada jam tangan. Maka mengukurnya dengan ayat. Dijawab oleh Anas bin Malik, agak-agak 50 ayat. Dari 50 ayat itu diambil kesimpulan bahwa waktu imsak itu adalah
10 menit. Jadi kalau kota Padang, Sumatera Barat, Pekanbaru Riau, waktu subuhnya jam 5, maka jam 6.50 awaklah mulai bersiap-siap gosok gigi supaya tidak ada syak ragu-ragu, supaya tidak rusak niat di dalam hati. Dan yang namanya imsak itu adalah lampu kuning. Imsak bukan lampu merah. Sebab ada juga orang memahami, maka aslinya dalam suasana normal, maka imsak tandanya sirine imsak, maka awak berhenti makan, berhenti minum, gosok gigi, siap-siap baca Quran, berzikir, menunggu ancak awak baik ke masjid. Tapi dalam situasi yang gawat darurat, disitulah tak jago dari lalu waktu tadana sirine tak jago. Maka payah kadaku ambil nasi satu masukkan ke blender. Sebab kita ada waktu blender menyangkut 2 kali. Langsung dia pakai pipet habis selesai. Hari ini bapak ibu boleh tersenyum, tapi nanti kalau kejadian kalau tak ingat yang ibu. Kebaikan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu barulah amal dan keanam. Selama kau sholat subuhnya tak lambat, selama kau sholat subuhnya di rumah, maka di bulan Ramadan sholat subuhnya pasti di masjid. Sebab apa? Sebab inyo datang ke masjid sesudah makan sahur, sesudah inyo bertasbih, berzikir, bertakbir, beristighfar, sampailah kepada imsak gosok gigi pada siang tidak ada ragu-ragu, suat asin macam-macam rasa di dirinya. Lalu kemudian inyo pun datang ke masjid. Sampai ke masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusolli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah itu salat qabliyah subuh, raka'atul fajri 2 rakaat qabliyah subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Jangan sampai tidak qabliyah subuh. Andai waktunya pendek, masuk ke masjid awak lihat jam pinjam tertulis 2 menit lagi azan iqamah, 2 menit lagi iqamah. Kalau awak salat sunat tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Kalau awak qabliyah subuh, maka insya Allah dapat tahiyatul masjid. Apa ulang sekali lagi? Memang awak konsen agak kurang kalau ada lali karena masjid. Kalau awak tahiyatul masjid, tidak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau awak qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka kalau waktunya tinggal 2 menit, pilihannya cuma 2 rakaat, waktu tidak cukup, maka awak sholat qabliyah subuh. Lalu kemudian setelah itu iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lalu kita sholat subuh berjamaah, amalan yang luar biasa. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka nama sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi nikmatillah, ia dapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid sesudah sholat berjamaah. Lalu duduk di masjid berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat,
karena lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Ampun sudah 2 tahun tidak baik umrah. Terakhir umrah Januari tahun 2022, 2 tahun tidak baik umrah. Ini akan baik umrah, ragu baik umrah. Ampun anak ya Ustaz Somad ragu baik umrah. Tidak tahan dibujuk hidup anak kayu. Barangke sampai ke Makkah, sampai ke Madinah, masuk hotel, akan pulang karantina. Tapi ada amal yang luar biasa, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, mudah saja. Maghrib, Jambara awal maghrib di kota Padang. Aku sampai ke Pekanbaru, sampai ke Banjarmasin, sampai ke Makassar, nampak namun awal saya waktu sholat kota Padang. Itu nampak tahu supaya awak tahu Jambara waktu Imam Masjid. Waktu sholat kota Padang. Hati lu pakai. Waktu sholat kota Padang. Nanti awak tahu Jambara awak mesti keluar dari masjid. Jadi kalau ada tulis di situ waktu sholat kota Padang jam 8 kali. Jam 8 kali kan? 22. Hah? 30. Apa nanya kan saya 8 kali 22. Maka awal sholat sunat isyraqnya jam 6.22. Kira-kira kalau awal sholat sunat isyraq jam 6.22, apakah terlambat masuk kantor? Tidak. Setan memang sudah berbisik. Masalahnya kalau setan nambah bisik bisa bacakan ayat kursi. Allah la ilaha illallah. Iko kawan awak nang mau tari. Lantik. Awak bacakan ayat kursi ini lebih hafal dulu dari awalnya. Setan itu kan dari kalangan jin saja Bu ya. Nah, syayatinul insi wal jin. Setan yang terdiri dari kalangan manusia dan jin. Allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Pernah. Jadi ada pun setan itu dari manusia. Sia itu nama aja awak capek-capek keluar tadi. Ayo kita pulang. Ceramah kok dipul di awak terjadi. Yang punya orang setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikon amalan insyaallah bisa awak buat setiap hari. Tak bisa setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Tidak juga bisa hari Sabtu, hari Ahad saja hari libur. Alhamdulillah pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat setiap hari Ahad nampak tamu dibuat subuh berjamaah antara ASN. Tapi untuk setiap subuh Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga, Jumat keempat itu di setiap kantor di instansi masing-masing. Kenapa? Karena supaya ini ASN menjadi suri contoh teladan bagi lingkungannya masing-masing. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan kamu di masjid punya mana tujuh baju? Baca Quran. Aku baca Quran tak bisa. Setiap baca Quran mampu keluar ayat kalimat pokok di tiga. Salat sunat. Oh tak bisa salat sunat. Berzikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi di antara satu zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Memperbanyak zikir. Andai tidak berzikir, diam saja pun di dalam masjid, awak tetap dapat pahala iktikaf. Yang belum berniat iktikaf,
saya beriktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita masuk ke masjid raya ini tadi sampai kita pulang, maka kita mendapatkan pahala iktikaf insyaallah. Amin. Jam 1, jam 2 tadi aku dapat kiriman foto Ustaz Somad ikut suasana di masjid raya Kota Padang. Masyarakat datang dari zuhur tadi. Kok capek banget jamaah datang? Salah kalian jam. Begitulah masyarakat Padang semangat, masyarakat Minangkabau semangat menghidupkan masjid. Dulu waktu masjid ikut kue gadang, orang nang tidak suka ke masjid akhirnya. Siapa yang di masjid gadang-gadang mana? Diukurnya baju dia, baju orang dengan ukuran badan dia. Jadi tak mau ke masjid, tak suka ke masjid. Ada manusia itu nak ke masjid kalau sama punya pikir cuma 2 kali. Nak pertama akad nikah, dan ketiga jenazah. Itulah orang yang meragukan masjid. Apa masjid kadang-kadang? Siapa isinya? Masya Allah. Coba cari lagi ni. Masjid sekarang itu tidak sampai. Ini kan posisinya bukan sholat itu kan duduk. Mana ada awak bisa sholat tentu ikut. Asalnya itu luar biasa. Aku tanya lah beberapa orang arsitek, Pak, masjid raya di Kota Padang. Oh, Masya Allah Ustaz, dia dindingnya bolong-bolong sehingga tidak terasa panas gitu. Tapi yang murah suami minta ampun. Iko memang awak over capacity. Kalau bahasa awak Iko memang sudah over, tidak tamuh lagi masa Iko. Bayangkan kalau masa sekarang Iko barang ribuan Iko. Iko kalau mencari mungkin isinya harus sekitar 20.000 orang. Mana lah sampai 20.000 kurangnya. Malaikat kiraman katibinnya, simporitnya, setannya. Demikian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan awak itu istiqomahlah sampai dengan tujuh akhir hayat awak insyaallah. Jadi kalau ada orang yang meragukan dunia itu makin rusak ya, dunia itu makin hancur ya. Mengaku macam begitu, dunia itu makin rusak saja isinya. Masjid kita kosong. Masjid nama. Mungkin anak maksud masjid kosong, masjid lagi mahal. Maksud aku nak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang keenam adalah bahwa kita pun mulai melaksanakan ibadah namanya imsak. Puasa itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku imsak, menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah leher, tidak lewat. Tidak lewat apa dari mulai azan subuh, leher digenggam. Biasanya kalau sampai jam 8 jam 9 macam-macam lewat. Dari mulai kaki mulai paku lupis macam-macam. Tadi pagi aku lihat itu isinya panas. Aku tanya apa kok? Itu bahasa Inggris, champion. Champion. Kambiun. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tapi pada bulan suci Ramadan imsak yang digenggam adalah batang leher tenggorokan. Tapi banyak manusia itu hanya mampu menggenggam batang lehernya, mulutnya saja imsak. Mulutnya sumpah serapah caci maki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, sumpah serapah, memaki-maki, riba, menceritakan aib orang lain, namimah, mengadu domba, alaysa lillahi hajatun ayyada'a fi ayyada'a ma'amahu wa sarabahu. Tahan makannya, tahan minumnya, tidak makan, tidak minum. Tapi kalau menceritakan aib orang lain, maka tidak ada nilai pahala puasanya. Maka sekedar imsak, makna imsak adalah menahan mato imsak. Alhamdulillah ya, suami aku kalau bulan puasa matonya memang betul-betul imsak. Dari mulai pagi sampai sore tidak
Aduh orang betul, tapi tidak di Sumatera Barat, di provinsi lain. Ini yang umpamanya. Ada golongan imsak itu hanya paginya saja. Maka imsak maknanya adalah semuanya ditahan. Emosi kita kalau kurang masuk gula, di dalam nasi kan ada gula, di dalam kurma itu ada gula. Kalau gula itu kurang masuk ke badan, maka gula darah turun, lapar, haus, emosi naik, bawaanmu marah saja. Maka di bulan Ramadan marah kita tahan. Irsyadamu ahadu, kalau datang orang mengajak berkelahi, awqatalan mengajak berperang, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, ambo sedang puasa, ambo sedang puasa. Berarti kamu sama saya, ambo puasa. Nantang kamu sama saya, ambo puasa. Kalau aku ingin tahu arti azan maghrib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang paling rendah. Saumul awam, puasanya orang awam, tahan makan, tahan minum. Tapi dia tinggi pada saumul awas, puasanya orang VIP. Kalau bahasa bawahnya very important person. Ekonomi VIP kok tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan kaki, tahan tangan, tahan lisan, tahan otak, tahan jantung, tahan hati. Tapi yang paling hebat dia itu adalah VVIP, very important person. Punya awak kalau makan di sekolah jabat. Lalu kemudian yang dia itu adalah dia tidak hanya sekedar menahan mulut, bukan hanya sekedar menahan lisan, tapi dia mampu menahan dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puasanya wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut, mereka tidak ada rasa sedih. Kalau mau cari Ustaz Abdul Somad itu berani, nampaknya Ustaz itu salah seorang wali. Iya, kamu adalah salah seorang wali murid di sekolah anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang awak rasakan itu cuma sampai balik jam. Imsaknya dari mulai jam 5, pokoknya jam 6.30-an. Jam 5 ke jam 5 gua balik jam 6 3 balik jam 6.30-an. Maka cuma 3 balik jam setengah. Bayangkan saudara kita yang di Timur Tengah, kalau musim panas, bulan Juli, bulan Agustus, sahurnya jam sampai pabukonya jam 7-an. Sampai 2 balik, 5, 6, 7, 3 balik, sampai balik 5 balik jam. Kebetulan waktu aku di Mesir itu puasanya musim dingin, sahurnya jam 6, pabukonya jam 5. Jadi memang nasib aku selalu dibutuhkan keadaan. Musim dingin, badan tidak berkeringat, cuacanya pula sedang sejuk enak, sahurnya lambat, pabukonya capek. Lalu kemudian beberapa tahun lalu di Kairo, bulan puasanya bulan Agustus, adik-adik kelas aku menelpon, Bang, kami kok sedang musim panas, gitu aku. Itulah makna beriman kepada takdir baik dan takdir. Maka orang-orang Arab itu bertanya ke awak, sebab di dalam Al-Quran disebutkan 2 musim, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fi rihlatas sita was sita, musim dingin, soin, musim angin, musim panas, rabi, musim bunga, kharif, musim gugur, sampai musim. Jadi aku ditanya dari kawan aku orang Mesir di Al-Azhar,
Di kampungnya dompet muslim, Sita, Sahib, Farid, Rabi. Di kampungan itu orang muslim, banyak ada muslim rambutan, muslim durian, muslim banjir, muslim mangkok. Ini betapa oleh muslim sholat, semua muslim minyak goreng. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah siang itu namanya siang. Siang artinya imsak. Imsak artinya menahan. Sadonya awak tahan. Bulan puasa bukan bulan bermalas-malasan. Semakin gadang masjid, semakin AC-nya banyak, semakin kipasnya kencang, maka di bulan Ramadan, di siang Ramadan itu banyaklah korban-korban serangan Rusia ke Ukraina berlimpah. Sholat zuhur yang dua wali juga keluar, yang sebaliknya lah berlimpah. Kalau awak jagokan dari dalamnya, bangun, langsung si mampu tagak membacakan dalil. Naum shahib wal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadis lain itu ingin, hadis itu ingin banyak dalil di Rusia. Hadis naum shahib wal ibadah adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu dipakai untuk fadhail amal, untuk memotivasi beramal, bukan memotivasi tidur siang. Awak khawatir ada orang yang tertarik ingin masuk Islam. Saya tertarik dengan ceramah Ustaz Somad ini, ingin saya masuk Islam. Coba saya tengok dulu bagaimana masjid di siang Ramadan. Ini pura-pura masuk ke dalam masjid sebab tertarik ingin masuk Islam. Dibukanya pencariannya bergelimpangan. Rupanya orang Islam ada mengkhususkan 1 bulan untuk bermalas-malasan. Tidak jadinya masuk Islam yang perbuatan awal. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab, terhindar bukan karena orang lain, tapi karena perbuatan kita. Coba baca lihat dalam sejarah. Bulan Ramadan adalah bulan jihad. Bulan Ramadan adalah bulan mujahid fisabilillah. Betul? Betul. Nabi perang Badar hari Jumat tanggal 7 Balih Ramadan tahun ke-2 Hijrah, dari kota Madinah ke lokasi perang Badar 150 km naik kuda. Siapa yang ingin merasakan suasana perang Badar, bekok pas Ramadan naik kuda 150 km. Nabi tidak pernah berpuasa dengan modal 6L, lemah, lesu, letih, loyo, lunglai. Nabi tidak pernah menunjukkan dia lemas. Nabi mujahid fisabilillah. Itu kan Nabi, awak tidak Nabi, sahabat Nabi. Ketika pembebasan kota Makkah, Fathu Makkah pada bulan suci Ramadan. Ketika umat Islam sampai ke Andalusia, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Afrika Utara, menyeberang mereka Selat Gibraltar, dibawa oleh panglima perang bernama Jabal Tariq. Maka Islam sampai ke Andalusia, Spanyol. Maka itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ketika Mesir berperang dengan Israel, Mesir menang, maka diabadikan satu kota di Mesir. Nama kotanya Sinta Oktober, 6 Oktober, bertepatan dengan akhir di Ramadan, maka nama kota itu kota 10 Ramadan. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Ramadan Islam di Mesir menang melawan tentara Israel. Bagaimana dengan sejarah negara kesatuan Republik Indonesia? Pada bulan suci Ramadan, tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau mau melaksanakan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, merasakan bagaimana rasanya Bung Karno dan Bung Hatta, kira-kira kita laksanakan 17 Agustus atau Ramadan.
kalau mau merasakannya Ramadan. Tapi aku tetap lebih setuju dilaksanakan 17 Agustus. Sebab kalau awak peringatan proklamasi di bulan Ramadan, bahwa aja pinang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat bendera sedang puasa, yang berjihad fisabilillah sedang puasa, orang-orang berpuasa tak takut mati, teriakannya keras. Ketika berteriak Bung Tomo, ketika berteriak Panglima Besar Jenderal Sudirman, mereka saat itu sedang berpuasa. Allahu Akbar, serbu Belanda. Lari Belanda tetap mati balik ke Amsterdam Belanda. Tinggal tetap di awak teror Belanda. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat Ramadan adalah semangat bulan jihad. Semangat Ramadan adalah semangat pertempuran, bukan semangat tidur siang. Ini sekarang banyak orang kalau di bulan Ramadan menghilangkan etos kerja. Ada presiden dari Tunisia, namanya Habib Bourguiba. Siaran live siang Ramadan diambilnya air minum. Wahai penduduk Tunisia, karena bulan Ramadan mengurangi produktivitas, karyawan-karyawan, pegawai-pegawai kantor tidak kerja, produksi pabrik turun, mari kita minum dan makan bersama-sama. Akhirnya Presiden Habib Bourguiba digulingkan oleh Ali Zainal Abidin dalam kudeta tak berdarah. Apa maknanya? Ada orang yang menyalahkan bulan puasa karena yang salah adalah umat Islam, bukan ajaran Islam. Kenapa kita mesti berpuasa? Kebetulan aku jalan-jalan ke rumah jamaah. Ustaz Somad, ya, coba Ustaz baca iklan. Iklan apa Pak? Iklan suplemen dari Amerika. Aku baca. Setiap kita makan makanan, ternyata di dalam makanan itu ada racun. Ada white poison, racun putih. Itulah gula yang kita masukkan ke dalam teh, ke dalam kopi, ke dalam susu. Kalau masuk dia ke dalam darah kita, dia menggumpal, menyebabkan darah kita kental. Maka banyak orang tua meminum kapsul pengencer darah. Ambil gula, masukkan ke dalam air, maka langsung nanti air membeku. Ambil gula, masukkan ke dalam kuali, hidupkan kompor, letakkan sendok. Setelah dingin, angkat sendoknya, ikut terangkat sama-sama kualinya. Kenapa? Karena membeku. Maka yang membuat darah kita ini membeku dua. Yang pertama gula, yang kedua minyak, kolesterol. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak makan minyak, maka banyak-banyaklah merebus. Di antaranya rebus bakwan dan rebus kerupuk. Maka itulah jamaah. Aku serius juga lah. Aku bersuara dengan ada orang di Pekanbaru umurnya 85 tahun. Aku tanya, Bapak umur 85 tahun kesehat? Aku sehat Ustaz Abdul Somad. Saya masih belanja ke pasar beli ikan mie ayam pagi-pagi. Apa rahasia Bapak bisa sehat? Ikan saya bakar, ayam saya masak pakai air, tidak pakai minyak. Kalau minyak kalau masuk ke darah, dia akan menjadi kolesterol dan macam-macam. Kita belah jambu, ada ulat. Tapi kalau kita belah apel, tidak ada ulat di dalam. Kenapa apel tidak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulat? Awak tanya ke anak-anak awak, oh jambu ada ulat, itu apel tidak ada ulat. Kenapa apel tidak ada ulat? Anak-anak menjawab, karena apel mahal. Karena apel disemprot pakai pestisida, maka ulat tahu. Kadang pada saat tertentu binatang lebih cerdas daripada kita. Mana contohnya? Ikan asin. Ikan asin di pasar, tidak ada lalat yang mengerumuni ikan asin. Kalau awak belanja ke pasar, ikan asin yang tidak dikerumuni lalat jangan beli. Sebab apa?
Sebab di ikan asin itu ada formalin. Lalat tahu, awak tak tahu. Di saat tertentu kadang lalat lebih cerdas daripada kita. Kecil lalat memanglah manusia tidak tahu yang formalin. Formalin mengawet mayat, maka banyak awas zaman jadi mayat teman. Maka ketika formalin masuk ke badan, gula masuk ke badan, minyak masuk ke badan, pestisida masuk ke badan, menggumpal di dalam badan, menjadi racun. Itu yang disebut oleh orang barat CANCER, cancer. Orang barat kalau ditanya apa penyakitnya, cancer. Kurang awas susah menyebut cancer. Apa itu? Kanker. Menggumpal di dalam daging, operasi, kemo, dan lain sebagainya. Maka cara menghilangkannya, orang barat punya teori namanya terapi. Apa namanya? Fasting terapi. Apa nama aslinya fasting itu? Rupanya fasting artinya tidak makan berat, tidak makan gandum, tidak makan roti, tidak makan ikan, tidak makan nasi, tidak makan kacang-kacangan, hanya minum air dan buah saja. Maka mereka banyak vegetarian. Biasanya dalam satu bulan paling tidak awak mau menerapkan fasting terapi itu 8 hari. Dalam setahun 30 hari. Maka ketika membaca langsung membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi awak sudah mengajarkan teori ini 8 hari dalam sebulan, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. 30 hari dalam setahun, itulah dia bulan Ramadan. Jadi kalau awak puasa dalam satu tahun 30 hari berturut-turut terus, maka matilah bibit-bibit penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita. Kenapa? Karena badan memakan sendiri kelebihan yang ada di dalam badan. Apa? Kalau nanti masalah kedokteran itu, sampai dokter minggu tidak tahu. Kata pepatah orang Arab, man takallama fi ghairi fatihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, maka ngomongnya akan ajaib-ajaib. Tapi kalau sumbernya ada, bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Makanya nanti orang barat itu akan masuk Islam bukan karena kita meletakkan kedutaan Amerika, tapi karena anak cucu kita menjelaskan tentang mukjizat puasa. Maka kalau ada di antara anak bapak ibu yang berprestasi, nilai IPA, biologi, kimia, fisikanya bagus, masukkan dia ke fakultas kedokteran, masukkan dia ke fakultas hukum, sains, teknologi, supaya dia menjelaskan ajaran Islam. Walaupun dia bukan alim ulama, bukan ustaz, tapi dia tetap memperjuangkan Islam dengan profesinya, insya Allah. Amin. Lalu kemudian berbuka jam 6 sore, yang ke-8 jam 6 sore bapak-bapak sudah mulai menghidupkan sepeda motor. Jam 6 berbuka, jam 6.27, jam 6 jelas siap. Kalau ditanya oleh bininya, udah kembali ke mana? Jangan kau tanya kemana. Paling kosong, pulang 5 kiri, 5 kanan. Dari mulai semangka, melon, kacang, goreng, bakwan, segala macam makanan dibawa. Begitu sampai ke rumah, diletakkan di meja makan, lalu kemudian tadana azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka syukru nika aman wa ala rizqi anak datang memberitahu, papa, itu tadi azan Jakarta. Maka yakinkan di bulan puasa itu bahwa itu memang azan kota Padang. Sebab apa? Sebab di bulan puasa satu azan kok mirip dengan azan maghrib. Kemudian dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, maka hawa nafsu diajarkan di bulan Ramadan. Masuk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma, kalau bisa ganjil. Kurma yang masuk ke pari awak itu ganjil. Innallaha watir, Allah maha ganjil. Yuhibbul witra, Allah suka pada yang ganjil. Makanya salat witir ganjil.
majelis? Alhamdulillah. Berapa? 3 kotak. Sampai ini Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan baca doa ini. Doa ini hadisnya dhaif. Doa yang bagus adalah sahabat zaman qabdalan ilmu wa tabatal sama-sama dhaif. Sahabat zaman qabdalan ilmu wa tabatal insyaallah dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif tetap boleh diamalkan. Apa kata Imam An-Nawawi? Ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ahli hadis ahli fikih ijma' sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, bukan dalam masalah akidah. Yang ketiga, tidak ada riwayat yang usah membohong. Dan keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih dan kelima untuk fadail amal. Allah malakasam silakan. Lahabas zaman silakan. Awak khawatir ada preman dan baru tobat, ikolah wasoyo nang padang. Dan sebelah kanan lahabas zaman waqallatil muluk. Dan sebelah kiri Allah malakasam. Inyo alun hafal Qur'an. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Rancang boleh dipilih. Kebaikan dipilih Allah Subhanahu wa taala. Sambillah sebut nama Allah. Jangan masalah-masalah khilafiyah membuat kita berkelahi di bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis-manis. Supaya apa? Karena usus kita ini 14 jam kering tidak ada. Kalau dimasukkan dia es, minuman dingin. Coba nanti bapak ibu bawa naik sepeda motor, knalpotnya panas, siramkan air es. Insya Allah mengelupas kulit-kulitnya. Itulah mengapa banyak orang umurnya 40 tapi ususnya sudah berumur 80. Kenapa? Karena terlalu banyak minum air dingin, membeku dan lain sebagainya. Maka bagus ikut sunnah makan yang manis dan hangat-hangat. Lalu kemudian setelah berbuka jangan terlalu banyak makan. Karena banyak orang menganggap bulan puasa bulan mempercepat makan. Makan pagi dipercepat jam makan. Makan malam dipercepat jam 6.30. Makan siang ditiadakan. Makan pagi dipercepat, makan malam dipercepat, makan siang didelay, dibalas azan maghrib. Azan maghrib hari membalas. Setelah selesai berbuka, masuk air dingin, air semua buku, air hangat, lalu kemudian sholat maghrib berjamaah. Setelah itu makan jangan terlalu banyak. Kenapa? Dibagi sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk nafas. Begitu keadaannya. Banyak orang sekarang tidak lagi sepertiga. Habis semuanya, sehingga tidak ada lagi sempat bernafas. Nafasnya tinggal menjengkal macam orang terkenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk yang ke-8. Malam ada satu ibadah namanya tarawih. Habis berakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagak. Langsung berdiri. Tapi setelah sampai rakaat duduk istirahat. Duduk istirahat bahasa Arabnya tarwihah. Habis sampai rakaat tarwihah. Habis sampai rakaat tarwihah. Tarwihah bahasa Arab jamaknya tarawih. Salat tarawih adalah salat yang pakai duduk istirahat. Kenapa pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lampu.
Sebab Nabi ketika tegak itu sampai bengkak kedua kaki. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab diangkat imam namanya Ubay bin Ka'ab, diperpendek bacaannya menjadi 1 juz 1 malam. Lalu kemudian mereka pun sholat karena Ubay paling bagus hafalannya, paling bagus suaranya, paling kuat akalnya. 1 malam 1 juz. Orang di Makkah beda dengan orang di Madinah. Di Madinah mereka menambah rakaat menjadi 36 rakaat. Di Makkah 23 rakaat karena mereka ketika berhenti ada yang bertawaf. Sedangkan di Madinah tak bisa tawaf, saat istirahat itu mereka tambah 2 rakaat pendek. Akhirnya di Makkah 23, lalu di kota Madinah 36 rakaat. Akhirnya apa kata Syekh Anjah Safar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, ini ulama besar Al-Azhar Kairo Mesir, masalah salat tarawih tidak ada rakaat tertentu. Pilihannya cuma 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekedek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sekedek. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Orang Indonesia cerdas dikombinasikan antara 2. Rakaatnya sekedek, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Maka yang ingin aku sampaikan, jangan berkelahi hanya karena jumlah rakaat tarawih. Yang penting kita melaksanakan salat tarawih. Maroko agak unik sedikit. Jadi di Maroko habis salat isya tarawihnya 10 rakaat. Beko malam jam-jam 3 orang ke masjid lain 10 rakaat lagi baru ditambah mikir. Jadi 3 balik 10 tambah 3 balik 23 rakaat. Masalah teknisnya saja dengan berbeda-beda. Ini semua kita ambil pelajaran. Kalau itu yang dimuliakan Allah, di sela-sela tarawih maka orang Makkah bawa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Orang Madinah tak bisa tawaf karena Ka'bah tak ada. Mereka salat ringan, ada yang baca Quran saat duduk istirahat. Itulah dalil orang membaca tasbih di celah-celah sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayy alladzi la yanam wa la yamut wa la yamutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Kebayang pola besar. Maka kalau ada orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir di sela-sela rakaat tarawih, ada pula yang mengasih tahu Al-Khalifatul Awwal Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang jadi ingat, oh sudah 4 rakaat. Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 8 rakaat. Al-Khalifatul Tsalits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kadang tidak ingat. Jadi kalau mau pakai silakan pakai, tapi makhrij hurufnya betul. Saya meminta kepada kawan-kawan sahabat-sahabat di Kementerian Agama, di Majelis Ulama Indonesia untuk menuliskan teks Bilal itu di print, dilaminatik supaya dibaca. Sebab banyak ulama yang sholat tak jelas lagi tak. Ampun, jadun. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal tasbih ini baik, salat tarawihnya juga pelan. Bagaimana kalau imam kami satu nafas Pak Ustaz? Tidak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yakin kan memang betul sampai. Khawatirnya belum jadi tenang, hilang dari kita. Tapi yang seelok-eloknya tentulah seperti yang dilaksanakan Nabi Bilman
Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau membaca Fatihah lima, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Lalu kemudian Aisyah menambil makmum, imamnya menengok mushaf. Itu lalu bahwa imam sholat sunat boleh menengok mushaf. Alhamdulillah sekarang sudah ada meja yang besar diletakkan di depan, namanya Quran tahajud, Quran tarawih, sehingga imam menengok di depan. Hanya saja yakinkan di sini ada penjepit. Sebab kalau di posnya kencang tentu kalau memegang handphone dikhawatirkan gerakannya terlalu banyak. Tapi kalau ada jadi imam sholat di rumah bersama istri atau sendiri, boleh menengok, tapi dengan keadaan duluan gerakan. Buka ada Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi handphonenya dibawahkan dulu. Khawatir waktu supaya begitu masuk dulu dari ya saudara. Jadi siang nama ibadahnya siang, kalau malam nama ibadahnya qiyam. Qiyam artinya tagak artinya apa? Bangun. Bangun malam untuk apa? Sholat. Bangun malam untuk apa? Baca Quran. Bangun malam untuk apa? Berzikir. Bangun malam untuk apa? Tadabbur, merenung. Aku datang dari mana? Akan kemana? Di sini berapa lama? Aku akan bawa mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jabatan tidak akan lama, menjadi kades tak lama, menjadi camat tak lama, menjadi bupati tak lama, menjadi wali kota tak lama. Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nanti akan kekal abadi amal-amal soleh dan awal kue. Lalu kemudian amalan ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di asril awakhir min Ramadan. Nabi melaksanakan i'tikaf di akhir Ramadan 10 hari terakhir. Selama i'tikaf sibuk selama ini, maka khususkan di 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. Selama i'tikaf dimatikan. Banyak juga orang tetap di masjid, tapi apa yang tetap di masjid? Itu bukan etika, itu cuma pindah lokasi. Etika, artikan apa yang dilaksanakan selama etika, memperbanyak sholat sunnah. Karena Imam Syafi'i yukhtimul Qur'an fi Ramadan 60 khatamah. Imam Syafi'i menghatamkan Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Tengok dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, dalam biografi Imam Syafi'i. Karena Imam Al-Bukhari yukhtimul Qur'an, Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Imam Malik bin Anas, ia kalau di bulan lain membaca kitab Muwatta, kitab hadis yang paling tua, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi kalau di bulan Ramadan ditutupnya kitab Muwatta, dia lebih banyak menghatamkan Al-Quran. Mana yang paling elok ya? Membaca Quran dengan tafsirnya, dengan terjemahnya, atau menghatamkan Quran? Kalau di bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak hataman Al-Quran. Duduk bersama tadarus. Habis sholat tarawih, bapak satu lembar, 10 lembar, 1 juz. Tadarus, jangan tunjukkan keangkuhan, kesombongan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Salah. Alif lam mim. Zalikal la raib. Mana la raib? La raib fi. Mana raib fi? La raib. Tulis ulang arabu. Tadarus, hilangkan kesombongan, keangkuhan. Teman-teman buyang, teman-teman ustaz, bukan berarti bacaan Quran yang betul semuanya. Baca betul sholat. Waktu itu betul Allah
amanah Dr. Ustaz Abdul Somad. Gak tahu kalian belajar siapa? Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan. Ya, kalau sekedar laut di Arab pun tolong bilang. Tapi yang dimuliakan Allah Taala, hilangkan status sosial kita. Kita adalah masyarakat. Rupanya bacaan kita banyak tak betul. Itulah yang kita lakukan di sana ketika sampai sholat sunat, membaca Al-Quran, berzikir dan muhasabah diri. At-tafakkur sana, berpikir sesaat. Khairun min qiyamil lail, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Amal yang terakhir yang ke-9, membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah dari sejak awal Ramadan sudah boleh. Sehari 2 hari menjelang Idul Fitri boleh, tapi mulai wajibnya ketika masuk malam Idul Fitri sore tanggal 29 nampak anak bulan. Kalau bulan namanya Badar, kalau sabit namanya Hilal. Sudah jadi nama orang Indonesia Badaruddin dan Hilaluddin. Maka pada tanggal 29 Sumuliruyati, berpuasalah kamu karena menengok anak bulan. Waftiru liruyati, berhari rayalah karena menengok anak bulan. Fa'in rubiya alaikum, kalau tertutup awan, fa'atimmu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Maka begitu tenggelam matahari tanggal 29, disitulah wajibnya membayar zakat fitrah sampai khotib naik mimbar. Jadi kalau ada ibu hamil dia, apakah wajib suaminya membayar zakat fitrah? Tidak, karena anak di dalam. Lahir anak itu ketika khotib sedang naik atas mimbar, selamat bayar zakat fitrah. Maka kalau yang muslim yang bakhil, pertahankan sampai khotib naik mimbar. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah sa'an min tamrin, 1 sa'. Tidak ada nabi pernah membayar zakat fitrah pakai bareh. Tidak ada nabi pernah membayar pakai beras. Zakat fitrah zaman Nabi cuma ampe. Yang pertama pamhod gandum, yang kedua tamrun kurma, yang ketiga akhir susu kambing mentega, yang keempat zabib anggur yang dikeringkan, kismis di awal. Yang ini makanan pokok. Maka buat al-balad makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i makanan pokok. Tapi menurut mazhab Hanafi, untuk melihat al-yaum, jangan sampai hari raya ini mereka masih mengemis meminta-minta. Buat mereka kaya mampu hari ini, maka bagikan mereka. Akhirnya Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yusdilul Adhan, kata beliau, aku memang mazhab Syafi'i, tapi dalam hal membayar zakat fitrah untuk zaman sekarang lebih efisien lagi dengan harga. Tapi kalau membayar zakat fitrah dengan harga, dengan uang, jangan sampai beratnya berat mazhab Syafi'i, tapi uangnya dengan uang mazhab Hanafi. Sebab beda antara berat mazhab Syafi'i dengan berat mazhab Hanafi. Lebih banyak berat pada mazhab Hanafi. Jadi kalau mau membayar dengan uang, maka bayarlah menurut berat mazhab Hanafi. Ustaz, kalau bayar, aku dari dulu sampai ini membayar zakat fitrah pakai bareh. Kenapa? Karena aku membeli bareh sendiri, aku masukkan ke plastik 3 kilo. Karena menurut pemahaman aku 1 mun itu 7,5, amet mun 1 sok 7,5, 3 kilo. Walaupun aku tidak menyalahkan yang membayar pos tanah menurut Kementerian Agama, ada 22,6, 2,7, anda yang lebih terhitung sedekah. Yang penting jangan sampai kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membayar zakat fitrah, maka farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri sa'an min tamrin li
untuk semua muslim muslimat yang kecil, yang tua, yang muda, selama dia hidup maka dia wajib membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang tua meninggal sebelum azan maghrib tanggal 29, maka dia tidak lagi wajib bayar zakat fitrah karena belum masuk waktu wujud waktu wajib. Jadi siapa yang tidak mau bayar zakat fitrah meninggallah sebelum tenggelam matahari tanggal 29. Lalu setelah itu malam bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Air mata jamaah menangisnya, ampun di perantauan tak bisa pulang kampung ya. Dan tak ada pitiklah, jangan bersedih hati. Senangkan hati orang tua dengan video call. Video call tak bisa, telepon tak bisa. Doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itulah penjelasan yang aku sampaikan. Aku mulai dari jam 4:30, ini sudah jam 6 kurang 5 balik. Berarti aku sudah menyampaikan lebih dari 60 menit. Itu sudah keluar pada etik 600 ml sesuai tertulis di botol. Gara-gara tidak tertulis 600 ml. Mudah-mudahan diterima iman Islam istiqomah sampai akhir hayat bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'alna dhanban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ilmu ini bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang-piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaita. Saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, angkatlah segala dosanya, ampuni, rahmati, hilangkan dari segala azab kubur ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Jika hajat dunia, hajat akhirat engkau ridha dan baik bagi kami, illa yassartaha wa qadaitaha, maka mudahkanlah dan tunaikanlah ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Gubernur kami beserta jajaran, berikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Wasahihat islamana, sehatkan badan kami. Saudari kami yang baru saja bersyahadat, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina, ayah kami, wa li ummahatina, anak kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di masjid ini ya Allah, wa liman rawabahana, yang tak dapat hadir karena uzur syar'i namun tetap mengikuti kajian kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la taqim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, lisan kami terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'ats, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang saleh, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik sahabat. Ma'al Nabi Mustafa fi jannatikal ula, ma'al bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah
taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya karim. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Pulang dengan tenang. Protokol kesehatan tetap pakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang sudah ada dua store, jadi jika kepada ibu yang beli buku, baju, madu, peci dan lainnya, terus ada di belakang dan di bawah. Silakan dibeli dan juga tentunya dibawa pulang. Demikian acara kita hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا